guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han melihat seorang gadis muda dengan labu di tangannya, dan itu adalah Fang Qingwei. Fang Qingwei juga muncul di laut. Ini tidak terduga oleh Fang Han. Menurut alasannya, Fang Qingwei hanyalah praktisi kecil, dan dia tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Tapi sekarang, dia sepertinya salah menebak. Basis kultivasi Fang Qingwei sekarang sangat maju. Meskipun ia belum melangkah ke alam misterius kekuatan magis, kekuatannya setara dengan saat Fang Han dilatih ke dalam tubuh emas Yama, itu sebanding dengan Sura. Tampaknya jika dia melangkah lebih jauh, dia bisa dengan samar menembus alam kekuatan magis. Yang pasti, Fang Qingwei ini seharusnya diajar oleh seorang ahli. Fang Han bergumam, mengapa labu di tangannya terlihat seperti labu milikku? Tapi di dalam labu Qixia, tidak ada canghong emas. Mustahil Sirius Smoke memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan Sirius Smoke hanya sekitar 40 kekuatan kuda. Tetapi pelangi emas ini 10 kali lebih besar. Omong-omong, Hua Tiandu sebelumnya telah memanggil Fang Qingwei. Mungkinkah Hua Tiandu telah menyempurnakan kembali 7 labu jahatku, dan kemudian memberikannya kepada Fang Qingwei? Pasti begitu. Oke, berarti ini adalah taktik yang baik. Dengan cara ini, setelah Fang Qingsu meninggalkan retret, tidak ada yang perlu dikatakan, dan Fang Qingwei dapat digunakan sebagai tameng, menghindari bertarung dengan dirinya sendiri, dan mempersulit Fang Qingsu menjadi lebih kuat. Metode ini sudah cukup untuk membuatnya menjadi kepala sekte. Dalam benaknya, Fang Han telah menebak seluk-beluk semuanya sekaligus. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Metode Hua Tiandu sangat pintar, merendahkan, dan membuat masalah besar. Saat ini, mereka yang menyerang Fang Han sebelumnya, merasakan kekuatan Fang Han dan mereka masih berdiri di kejauhan. Bersama dengan Fang Qingwei, total ada 10 orang, 5 diantaranya sangat tenang, dan mereka telah mencapai usia parubaya. Tidak ada senjata ajaib pada mereka, hanya 1 atau 2 senjata spiritual, tetapi mereka semua adalah master di alam misterius. Namun, dia belum mengembangkan Qi sejati, hanya berputar di tahap pertama dari alam rahasia kekuatan magis. Dari 5 orang lainnya, hanya Fang Qingwei dan Ye Nantian yang memiliki harta sihir. Yuan Jiankong juga turut hadir di sana. Selain itu, pemilik pulau muda dari Pulau Evernit sebenarnya ada di antara mereka, dan dia juga dipukuli oleh Fang Han. Yang terakhir ternyata adalah murid sejati Yu Huamen. Namun, Fang Han tidak mengenalnya, tetapi menurut pakaiannya, itu adalah pakaian Tao. Pakaian murid sejati sekte Yu Hua. 5 penguasa Pulau Sanxiu di alam misterius, 1 murid sejati sekte Yu Hua, dan 4 murid dalam yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Fang Han. Kali ini, jalannya sangat sempit. Fang Qingwei berkata, "Fang Han, itu sebenarnya kamu." Ucap Fang Qingwei pertama kali melihat wajah dan tubuh Fang Han, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian ada sedikit rasa dingin di matanya. "Haha, kita ini sebenarnya dari sekte yang sama. Kalian semua adalah murid sekte dalam. Kali ini kamu berani datang ke sini untuk membunuh pemilik pulau yang putus asa. Ini benar-benar berani, tetapi kamu bisa kembali sekarang. Lautnya sangat berbahaya dan tidak baik untuk tinggal lama di sini." Ucap Fang Han berhenti di tempat, dia membungkus Five Prison Kingdom, kemudian matanya menatap Ye Nantian dan berkata, "Ye Nantian, seni bela dirimu telah kuhancurkan, ternyata kamu pulih begitu cepat. Sepertinya metode Wan Luo cukup bagus." Ucap Fang Han. Ye Nantian menjawab, "Mana kakak senior Wan Luo adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan." Jawab Ye Nantian mengertakkan gigi. Dia sangat membenci Fang Han, hingga dia ingin makan tulang dan meminum darahnya. "Long Xuan, apakah kamu adalah murid sejati yang baru dipromosikan Fang Han?" Ucap murid sejati dari sekte Yu Hua berbicara. Long Xuan berkata,
Ternyata itu adalah kakak senior Chang Baizi. 2 tahun lalu, kamu telah dipromosikan ke alam misterius dan menjadi murid sejati. Kamu mundur selama 2 tahun dan mana telah menjadi jauh lebih kuat, dan kamu benar-benar juga pergi ke Laut Guiksu kali ini. Ucap Long Xuan jelas mengenal murid sejati ini. Chang Baizi berkata, saya keluar kali ini, karena saya dipercayakan oleh kakak senior Wan Luo untuk menjaga 4 murid dalam. Qing Wei, Yuan Jiankong, Ye Nantian, dan Xiao Xi. Selain itu, saya keluar kali ini untuk mencari pengalaman dan berlatih. Saya mendengar bahwa 40 pencuri merajalela di laut. Lebih baik ikut memburunya, dan aku tidak menyangka kamu telah duluan kali ini. Ucap Chang Baizi menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Dia menatap tungku pil Raja 5 penjara Ding, matanya berkedip, dan kemudian dia berkata, Fang Han, Anda benar-benar mendapatkan tripod bagus. Kontribusi Anda untuk Sekte Yuhua benar-benar hebat. Ayo kita pergi, dan kembali bersama untuk menyerahkannya pada Sekte. Fang Han berkata, serahkan ini ke Sekte. Sepertinya tidak ada aturan seperti itu di Sekte Yuhua. Ucap Fang Han mencibir. Tentu saja tidak ada yang seperti itu, tetapi kamu dapat membunuh pemilik pulau yang putus asa ini karena bantuan kami yang telah menjaga di luar. Kami memiliki kredit untuk itu. Aturan Sekte Yuhua Men sangat jelas, jika kita mendapatkan satu senjata dalam tim, tentu harta harus diserahkan ke Sekte, dan Sekte akan memutuskan nantinya. Ucap Chang Baizi mengangkat bahu. Hahaha, mendengar itu, Fang Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Fang Han, kenapa kamu tertawa? Tanya Chang Baizi terkejut, matanya bersinar dengan keserakahan lagi. Namun, setelah Chang Baizi berbicara, Fang Han menghentikan senyumnya tiba-tiba, dan berkata dengan dingin, apa yang saya tertawakan? Saya menertawakan Anda. Sebagai murid Sekte Yuhua, Anda sangat tidak tahu malu. Anda adalah orang yang ceroboh, dan Anda bahkan belum melatih roh sejatimu. Mengapa kamu tidak mengambil cermin untuk melihat dirimu sendiri? Dengan kekuatan Anda yang kecil, Long Xuan dapat membunuh Anda 100 kali. Apakah Anda masih berani mengklaim bahwa Anda telah melakukan sesuatu? Percaya atau tidak, saya akan memenjarakan Anda sekarang. Biarkan Anda merasakan bagaimana hidup ini lebih baik daripada kematian. Ucap Fang Han mengejek habis-habisan Chang Baizi. Di antara kata-kata ini, Mu Huang Zenqi Fang Han sepenuhnya beroperasi, dan langsung diringkas menjadi pedang panjang Qian, yang panjangnya ratusan kaki, segera ditebaskan dengan napas yang sangat kuat. Dan kekuatannya 1.500 kuda. Sedangkan mana Chang Baizi ini, paling banyak sekitar 100 kuda. Ini 20 kali lebih lemah dari Fang Han. 5 pedang terbang dari 5 lawan bergabung mengguncang Fang Han dengan cara yang cerdas. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Fang Han. Dengan momentum yang menggelegar, Fang Han juga membentuk 5 pedang terbang jarum kayu surgawi. Hanya dengan satu pukulan, pedang terbang jarum surgawi itu menancap di tubuh Xiao Buye. Xiao Xi, tuan muda dari Pulau Abadi, meraung putus asa. Dalam suaranya, tubuh Xiao Buye tiba-tiba meledak, dan sebuah pohon hijau besar membumbung dari tubuhnya, membelah tubuhnya menjadi berkeping-keping. Tuan Pulau Abadi, Xiao Buye, dibunuh oleh Fang Han dengan satu gerakan. Wajah Xiao Xi memerah, saat dia melihat Fang Han membunuh ayahnya, tetapi dia tidak berdaya. Dengan kekuatannya, dia bukanlah lawan Fang Han. Xiao Buye, pemilik Pulau Evernit, dibunuh oleh Fang Han. 4 pemilik pulau lainnya semuanya ketakutan. Mereka mundur dengan cepat dan tidak berani melakukan apapun. Fang Han tidak menyerang mereka lagi. Dia mengumpulkan energi sejatinya dan menatap Chang Baizi. Chang Baizi berkata, Fang Han, kamu iblis. Membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kamu benar-benar membunuh orang tua murid Sekte Yuhuaku. Tampaknya kamu benar-benar tidak ingin menjadi anggota Dao Abadi. Kamu telah dirasuki iblis. Teriak Chang Baizi menggertakkan giginya. Dia tidak melakukan apa-apa sekarang.
Dia ingin melihat kekuatan Fang Han, tetapi dia tidak menyangka Fang Han begitu ganas, sehingga dia akan langsung membunuh musuh dengan satu gerakan, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Fang Han, jangan terlalu sombong, ucap Fang Qingwei menyusut. Pada saat ini, melihat Fang Han begitu tanpa ampun dan kejam membunuh orang, meskipun dia memiliki labu, dia sedikit cemburu. Dia mengerti bahwa mana Fang Han bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Fang Han berkata, jika Anda memiliki mana sebanyak saya, Anda juga memiliki modal arogan. Jawab Fang Han menatap Fang Qingwei, dan kemudian fokus pada labu abadi Ruyi dan berkata, labu itu adalah 7 labu jahatku. Itu benar-benar diberikan kepadamu, apakah kamu ingin mencoba kekuatan arai pedang 7 pembunuh di dalamnya? Hah, setelah kakakku kembali dari retret, aku akan menjelaskan semua ini padanya. Saat itu, aku harap kamu bisa memberinya penjelasan yang masuk akal. Jawab Fang Qingwei menggerakkan jarinya, seolah-olah dia ingin mendesak labu Ruyi, tetapi dia berbalik. Chang Baizi, kamu telah membalikkan fakta, dan kamu secara paksa ingin mendapatkan keuntungan. Saya telah mencatat masalah ini dengan tanda air. Setelah saya kembali, saya akan menyerahkannya kepada tetua Tianxing sehingga dia dapat membedakan yang benar dan yang salah. Ucap Long Xuan yang tidak berbicara sepanjang waktu, tiba-tiba berdiri dengan seringai di wajahnya. Dia memiliki sepotong fulu di antara jari-jarinya. Fulu terbuat dari kristal serpihan dengan berbagai karakter, dialog, dan kotak. Meskipun adegan di mana Fang Han membunuh master pemilik Pulau Putus Asa dan Xiao Buye tidak jelas, namun garis kasar kejadiannya bisa dilihat. Long Xuan, kamu memang luar biasa. Ucap Chang Baizi sedikit berubah, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Fang Han, kali ini kamu membunuh Xiao Buye, sepertinya ini agak merepotkan. Ucap Long Xuan setelah melihat orang-orang itu pergi. Fang Han berkata, sepertinya aku telah menyinggung cukup banyak orang, dan saya tidak peduli tentang itu. Prioritas utama sekarang adalah Tungku Pil Besar 5 penjara Raja Ding, saya dan Anda harus menemukan tempat untuk memperbaikinya, dan ada satu lagi harta karun lainnya. Jawab Fang Han tampak acuh tak acuh. Ya, kualitas 5 penjara Raja Ding ini benar-benar bagus. Fang Han, sepertinya saya akan meminta pil darimu di masa depan. Ucap Long Xuan. Kalau begitu, ayo pergi. Fang Han menerbangkan ki sejatinya ke tangan yang besar, mengambil beberapa perhiasan emas dan perak di kuil putus asa, dan mengangkut tungku Raja 5 penjara. Tepat setelah mereka pergi, sedikit fluktuasi udara disampaikan dari ngarai, dan beberapa orang yang mengenakan pakaian tau ungu dan emas muncul, dan itu adalah beberapa murid dalam sekte Taiyimen yang telah bersembunyi dari awal. Tanpa diduga, situasinya telah berubah seperti ini. Kakak Zhang memandang Fang Han yang pergi dengan mata dingin. Saat berbicara, jimat emas terbakar di tangannya, yang berubah menjadi panah cahaya keemasan dan bergegas ke langit dan menghilang. Ini adalah jimat emas Taiyimen untuk menembus langit, yang disebut panah menembus awan. Saat terbang, mereka bersembunyi lagi dan diam-diam mengikuti kemana arah Fang Han. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.